Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Ikhwani fillah at-talabah, a'adzakumullahu jami'an. Bidayatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, al-ikhwati fillah al-kiram, al-an nahnu fil dars asani, yakni al-imanu billah. Alhamdulillah kita udah menyelesaikan bab pertama. Sekarang kita akan pindah ke bab yang kedua, yaitu masalah tentang al-imanu billah, ya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk sebelum memulai pelajaran, di sini muallifah, pengarang kitab ini, terlebih dahulu menyuguhkan ya kisah, ya, al-hikayah ar-ra'i'ah, kisah yang sangat luar biasa. Di sini ditulis Qissatur Ra'i ma'a Ibni Umar radhiyallahu anhum, kisah seorang pengembala, ya, pengembala hewan ternak, ya, bersama dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Siapa Ibnu Umar ini? Ibnu Umar ini ialah nama aslinya Abdullah bin Umar, ya, anak daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Taib, kita baca kisahnya. Dzata yaumin kana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, suatu hari pernah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai mereka, yaitu Abdullah bin Umar dan bapaknya Umar bin Khattab, ma'ahu ba'da ashabihi yasiruna fis sahra'i bil qurbi minal Madinah. Ya, suatu hari beliau bersama para sahabatnya berjalan di padang pasir dekat dengan kota Madinah, ya, Madinah al-Munawwarah, kotanya Nabi Muhammad SAW. Fajalasu yakuluna, dan mereka pun duduk, kemudian mereka makan. Fa'aqbala alaihim asyabu sogirun yar'a gonaman, dan ada seorang pemuda yang menghadap kepada mereka, yaitu bertemu dengan mereka, sahabat Umar beserta Umar. Pengembalanya ini masih kecil, ya, sogir yar'a gonam, sedang mengembala hewan ternaknya. Wasallama alaihim, dan pengembala ini memberikan salam kepada mereka. Fada'ahu Ibnu Umar ila ta'am, dan Ibnu Umar pun mengajak pengembala tadi itu untuk makan, ya. Wa qala lahu halumma ra'i, berkata Ibnu Umar kepada pengembala, ayo pengembala, sini ikut makan, ya. Halumma fa asib min hadhihi sufra faqala ra'i inni shaim, ambil, ya, Ibnu Umar berkata, ambil, ya, ini makanan, ya. Tapi apa? Pengembala ini berkata, inni shaim, saya sedang berpuasa. Bukan shaim artinya shaimut, ya. Dalam bahasa Arab shaim itu artinya saya berpuasa. Isim fa'il, insyaallah antum nanti belajar, ya, nahu sorob. Fata'ajjaba Ibnu Umar wa qala lahu atasumu fi misli hadzal yaum asyadidu harrahu. Ini Ibnu Umar pun terkejut, ya, dan berkata kepada pengembala ini, apakah kamu berpuasa di hari yang begitu panas ini, begitu terik ini? Karena di Arab itu ini kalau sudah musim panas ngeri, ya, nggak sama kayak di Indonesia. Di Indonesia paling 35 sampai 40, di Arab Saudi sana kalau sudah musim panas itu bisa sampai 50 derajat. Ini teman-temannya Ustadz yang kuliah di sana, di Madinah, di Mekah, di Riyadh dan lain sebagainya, mereka ini bilang kalau udah musim panas itu kipas angin nggak mempan. Kenapa? Karena anginnya yang panas, ya. Dikasih angin pun, ya, anginnya juga panas, nggak mempan kipas angin, jadi harus pakai AC. Begitu panasnya Arab itu. Wa anta fi hadal jibal tar'a hadal gunam, kamu, Ibnu Umar berkata, kamu berpuasa di hari yang panas ini, sedangkan kamu juga mengembala kambing, ya, di gunung ini. Ini udah ngembala di hari yang panas, ngembalanya di kambing pula, di gunung, ya.
Gunungnya ini tinggi ya. Nah, summa arada Ibnu Umar an yakhtabiru amanatahu wa taqwahu ya. Kemudian Ibnu Umar ini ketika beliau terkejut dengan anak tadi itu, pengembala itu, Ibnu Umar pun ingin mengecek ya, mengetes kualitas iman dan takwanya ya, kualitas amanah, takwa dan imannya. Faqala lahu, dan Ibnu Umar berkata kepada budak ini, kepada pengembala ya, pengembala juga ini budak juga ya, di sini dibilang dia akan dilepaskan ya. Fahallaka antabi'a nasyata min ghanamika hadi fanu'tika samanaha. Ibnu Umar berkata pada pengembala, apakah kamu ingin menjual kambing ini, domba ini? Fanu'tika sama, dan kami akan memberikan kepadamu uangnya. Wanu'tika min lahmiha fatuftiru alaiha, dan kami juga akan memberikan dari domba atau kambing ini dagingnya ya, agar kamu bisa berbuka dengannya atau kamu bisa memakannya. Jadi untungnya udah kambingnya dibeli dengan harga penuh, dikasihkan juga dagingnya. Faqala al-gulam, anak pengembala tadi ini berkata, innaha laysat li, ini kambingnya bukan punyanya. Innaha ghanamun sayyidi, akan tetapi ini kambing ini punya majikannya. Faqala Ibnu Umar, kullahu akalaha dhi'bu, dan Ibnu Umar pun berkata kepada anak pengembala ini, bilang aja ke bosmu itu, ke tuanmu itu, bahwasannya ada serigala yang menerkamnya, bahwasannya ada serigala yang memangsanya. Faqadi barra'i, akan tetapi pengembala ini pun marah dia. Wa bata'ada anhu wa huwa yarfa isba'ahu ila sama. Ini setelah ini pengembala tadi marah dan pengembala ini menjauhi Ibnu Umar. Kemudian dia mengangkatnya ke atas langit ya, tangannya diangkat ke atas ya. Wa yaqulu fa aina Allah, Allah ada di mana? Fazalla Ibnu Umar yuraddidu muqawwalatar ra'i, dan Ibnu Umar ini selalu terbayang-bayang akan perkataannya pengembala ini, aina Allah, Allah di mana? Wa yabki, dan Ibnu Umar pun menangis ya, karena Masya Allah ya, ketika mengetes budak ini, pengembala ini ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasannya hewan-hewan yang diternak itu, hewan-hewan yang dikembalain itu, bahwasannya bukan miliknya, itu milik majikannya ya. Walaupun dia mengatakan kepada majikannya, hewannya itu dimakan serigala, tapi budak ini, pengembala ini mengetahui bahwasannya Allah senantiasa melihatnya. Ibnu Umar ini menangis ya, gara-gara dikatakan di mana Allah ya, di mana Allah sehingga kamu mau berani berbuat seperti itu. Di sini juga dalil bahwasannya itu Allah itu di mana, fis sama di langit ya, karena budak ini menunjuk Allah itu di mana, di atas langit, aina Allah. Dan juga banyak riwayat-riwayat yang mengatakan bahwasannya Allah itu di atas langit ya. Ketika Nabi bersumpah, beliau menunjuk kemana? Ke atas langit ya. Jadi yang mengatakan Allah di mana-mana itu kurang benar ya, kurang tepat. Yang tepat di ayat-ayat, di hadis-hadis dikatakan Allah itu fis sama, yaitu di langit. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika beliau Isra Mi'raj ya, naik untuk menerima perintah sholat, naiknya kemana? Ke atas langit. Menghadap siapa? Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu di hadis dikatakan Rasulullah itu hampir melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi nurun yamna'hu ya, ada cahaya yang menghalangi pandangan Rasulullah sehingga tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Dan kemudian setelah Ibnu Umar ini menangis, Ibnu Umar pun pergi ke Madinah ya. Ba'asa ila maula ra'i, mencari
maula ra'i, yaitu majikan pengembala tadi itu. Fashtara minhul ghanam marra'i. Dan apa, Ibnu Umar itu membeli ya kambingnya beserta pengembalanya. Karena pengembalanya ini budak, jadi bisa diperjualbelikan. Summa a'taqar ra'i. Kemudian apa? Kemudian Ibnu Umar membebaskan ya, memerdekakan pengembala yang budak tadi ini, karena Ibnu Umar ini takjub akan keamanahannya ya, akan kejujuran pengembala tadi. Ini dia muraqabatullahi. Arti daripada muraqabatullahi ya, Allah senantiasa mengawasi hambanya. Fallahu subhanahu muttali'un ala jami'i khalqihi. Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat segala makhluknya, maha melihat segala hambanya. Yarona wa yasma'una wa ya'lamu ma fi anfusina. Allah melihat dan mendengar kita dan mengetahui apa-apa yang kita bisikkan di dalam diri kita. Walidha yakhrisul muslim ala ta'ati rabbihi fis-sir wal alaniyah. Oleh karena itu ya, sebaiknya ya bagi seorang muslim, sudah semestinya bagi seorang muslim itu untuk taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya di dalam keadaan sir ya, keadaan sendirian maupun di keadaan ya yang rame. Wa yabta'idu ammanaha anhu, ya menjauhi segala larangannya. Qad su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah ditanyai anil ihsan, tentang ihsan, faqala anta budallaha ka'annaka tara, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Apabila kamu tidak melihatnya, bahwa ketahuilah bahwasannya Allah maha melihat kalian. Muttafaqun alaih. Ya, riwayatnya Bukhari dan Muslim. Al-Faslul Awal, Ta'riful Iman. Ya, pengertian daripada iman. Ini ana rasa sudah kita bahas kemarinnya di bab 1. Di sini pembahasan secara detail. Al-iman fil lughah, iman dalam bahasa itu tasdik ya, membenarkan. Wal iman fis syar'i, dalam istilah syariat, i'tiqadul qalb ya, meyakini dengan hati. Wa qawlu bil lisan wal amal bil jawari. Ya, setelah diyakini dengan hati, diucapkan, diikrarkan dengan lisan. Ini dicatat poin pentingnya. Ana rasa udah ada di ujian ya. Enggak apa-apa, untuk lebih memantapkan lagi, wal amal bil jawari, dan beramal mengerjakannya dengan jawari, anggota tubuh. Jadi itu makna daripada iman ya. Antum meyakini salat, meyakini bahwasannya salat itu wajib ya. Beriman bahwasannya salat itu wajib. Tentu ada konsekuensinya. Yang pertama, i'tiqadu bil qalb. Kita yakini dengan hati bahwasanya salat itu wajib. Wa qaul bil lisan. Kita ikrarkan dengan lisan kita, ya. Kemudian yang paling penting wal amal bil jawari. Dan mengerjakan dengan anggota badan kita. Jadi kalau kita mengimani salat itu wajib dari Allah, tidak hanya ya diyakini aja, tapi harus dikerjakan. Karena kalau iman ya tidak mencakup 3 perkara ini, meyakini dengan hati, diucapkan di lisan, dikerjakan dengan anggota badan kita, maka iman yang seperti itu tidak sempurna. Ya, walaupun dikatakan iman, tapi imannya tidak sempurna. Wal imanu billahi i'tiqadul jazim bi anna Allaha rabbi kulli syai' wa malikuhu. Dan iman kepada Allah ialah keyakinan yang benar, keyakinan yang teguh. Ya, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala Rabb ya, Tuhan segala sesuatu, segala makhluk, wa malikuhu, dan rajanya, pemiliknya, wa annahul khaliq wahda, dan dia hanyalah seorang pencipta semata, tidak ada sekutu baginya. Al-mudir lil kauni kullihi, al-mudabbir ya, pengatur segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Wa annahu huwal ladzi yastahiqqul ibadah wahdahu la syarikalah, dan dia yang berhak disembah semata. Wa anna kulla ma'dudun siwahu fa huwa batil, dan yang segala sesuatu yang diibadahi selain daripada Allah, maka ibadahnya akan batil, tidak sah ya, batil. Wa ibadatahu batilah.
Wa annahu subhanahu muttasifun bi sifatil kamal, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang sempurna. Wa na'utul jalal, dan sifat-sifat yang mulia. Munazzahun an kulli naqs, Allah maha suci daripada kekurangan dan aib. Wal imanu billahi yasmalul iman biwujudillahi ta'ala, dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala mencakup iman dengan wujud Allah, keberadaan Allah Subhanahu wa taala, wa tauhidu bi asma'i wa sifatihi, dan mentauhidkan, mengesahkan Allah dengan asma'nya, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Ini asma Allah ya. Kita mentauhidkan asma Allah, yaitu meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dalam nama-namanya, seperti Ar-Rahman, Maha Pengasih ya. Allah Subhanahu wa taala Maha menciptakan, Allah yang mematikan ya, tidak ada sekutu baginya, tidak ada orang lain yang mematikan, tidak ada orang-orang lain yang menghidupkan, tidak ada orang-orang lain yang memberi rezeki. Dan sifat-sifatnya. Ini dia dalil-dalil wa qad dalla ala wujudil fitrah wal aql wasyar' wal his. Ini ada dalil-dalil tentang wujud Allah Subhanahu wa taala berdasarkan akal, syariat, dan al-his ya. Apa itu al-his? Yaitu indera kita ya, dengan indera kita meyakini. Ana rasa masih banyak ya. Insya Allah kita akan lanjut di pertemuan depan tentang dalil-dalil yang menunjukkan bahwasannya Allah itu ada ya. Sekian yang saya dapat sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.